Halo, nama saya Nida Ayu Salsabila dengan NIM 201910401054 dari kelas A Proses Industri Kimia Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Proses Industri Kimia dan untuk memberi informasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai unit proses yang biasa digunakan dalam kilang minyak, yaitu atmospheric distillation. Dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT, saya akan menjelaskan salah satu proses yang pasti ada di industri migas, yaitu atmospheric distillation. Topik pembahasan yaitu 1. Pentingnya atmospheric distillation. 2. Spesifikasi alat. 3. Mekanisme proses. 4. Rekomendasi supplier. Apa sih pentingnya atmospheric distillation? Atmospheric distillation adalah suatu proses pengolahan minyak mentah, crude oil, menjadi produk-produk yang setengah jadi maupun produk jadi. Proses ini adalah suatu proses awal di mana minyak bumi, dalam hal ini crude oil, dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dari suatu komponen di dalam suatu campuran. Distilasi atmosferik adalah proses pemisahan minyak bumi secara fisis dengan menggunakan perbedaan titik didih. Karena crude oil adalah campuran dari komponen-komponen yang sangat kompleks dan pemisahan berdasarkan fraksi-fraksinya, sehingga distilasi ini pemisahan dengan berdasarkan trayek titik didihnya, jarak didih. Tekanan kerja dari distilasi atmosferik pada tekanan atmosfer, yaitu tekanan operasi antara 1 atmosfer sampai dengan 1,5 atmosfer. Tujuan utama menara atmospheric distillation yaitu untuk memisahkan minyak mentah menjadi komponen-komponen fraksi yang akan diproses lebih lanjut oleh unit pemrosesan lain. Distilasi atmosfer biasanya menetapkan batas kapasitas untuk seluruh kilang minyak mentah yang diproses harus terlebih dahulu melalui atmospheric distillation. Distilasi atmosfer juga biasanya menyediakan umpan untuk unit proses lainnya di kilang. Di beberapa kilang pada bagian bawah menara distilasi atmosfer akan dikirim ke menara vakum untuk pemisahan lebih lanjut. Desain dan pengoperasian menara distilasi atmosfer akan membatasi jenis minyak mentah yang dapat diproses oleh kilang dan selanjutnya membatasi volume dan kualitas umpan ke unit proses lainnya. Spesifikasi alat destilasi atmosfer adalah proses pemisahan minyak bumi secara fisis dengan menggunakan perbedaan titik didih karena merupakan campuran dari komponen yang sangat kompleks. Dan pemisahan berdasarkan fraksinya. Sehingga distilasi ini pemisahan berdasarkan trayek titik didihnya atau jarak didih. Kolom distilasi berupa bejana tekanan silindris dengan tinggi sekitar 40 meter dan di dalamnya terdapat tray yang berlubang dan dilengkapi dengan kababel minyak mentah yang menguap dipompa ke bagian bawah kolom dan kemudian naik melalui lubang tray. Kababel memaksa uap minyak untuk membentuk bubble pada cairan di atas tray. Fraksi hidrokarbon berat mengumpul di bagian bawah kolom sementara fraksi yang lebih ringan akan mengumpul di bagian kolom yang lebih atas. Titik didih yang paling rendah ada di atas yaitu 20 derajat Celcius dengan C1 hingga C4. Titik didih pada 70 derajat Celcius dengan C5 hingga C9 yaitu naftah. Titik didih pada 120 derajat Celcius dengan C5 hingga C10 yaitu petrol.
Titik didih pada 170 derajat Celcius dengan C10 hingga C16 yaitu serosin. Titik didih pada 270 derajat Celcius dengan C14 hingga C20 yaitu diesel oil. CPU C20 hingga C50 berupa lubricating oil. Kemudian pada 600 derajat Celcius dengan C20 hingga C70 berupa fuel oil. Dan jika lebih dari C70 berupa residu. Masing-masing fraksi ini yang dikelompokkan berdasarkan titik didihnya memiliki produk yang berbeda-beda dan kemudian akan diproses selanjutnya pada jenis proses yang berbeda-beda. Mekanisme proses. Crude oil setelah diproses di desalter untuk dihilangkan kandungan garamnya atau dari tangki kemudian dipompa untuk menuju dapur furnace. Sebelum masuk furnace dipanaskan pendahuluan di heat exchanger HE plus 270 derajat Fahrenheit supaya tidak terjadi pemanasan mendadak di furnace. Dari HE kemudian crude oil masuk furnace untuk dipanaskan sampai temperatur yang diinginkan plus 350 derajat Celcius, kemudian masuk ke menara fraksinasi. Di furnace fraksi-fraksi gas, bensin, kerosin dan solar akan menguap, tetapi fraksi-fraksi ini belum mengalami pemisahan. Kemudian crude oil masuk ke kolom fraksinasi ke dalam flash zone, daerah penguapan. Di sini terjadilah pemisahan antara fraksi uap dan fraksi cair. Uap yang terdiri dari gas, bensin, kerosin dan solar di flash zone akan naik ke menara fraksinasi, sedangkan fraksi cair yang berupa residu akan turun ke bottom kolom yang biasa disebut product bottom. Residu dari bottom kolom kemudian dipompa masuk ke HE untuk didinginkan kemudian masuk cooler untuk mendapatkan pendinginan lebih lanjut kemudian dimasukkan ke dalam tangki timbun. Fraksi uap dari flash zone yang naik menuju ke puncak menara akan melewati tray sehingga akan terjadi kontak antara uap yang naik dengan cairan yang ada pada tray. Karena terjadi kontak dengan cairan tersebut, maka uap yang mempunyai titik didih yang sama dengan titik didih liquid di tray akan mengembun. Dari hasil pengembunan di tray dikeluarkan melewati draw-off yang kemudian sebagai hasil samping, side stream. Hasil-hasil dari side stream yang paling bawah adalah fraksi berat, solar. Kemudian di atasnya kerosin, bensin dan produk yang paling atas adalah bensin dan gas yang biasanya disebut top produk. Produk samping, side stream, kemudian dimasukkan ke dalam striper untuk dipisahkan fraksi ringannya yang masih terikut pada produk tersebut dengan dibantu steam striping kemudian dari striper. Dimasukkan ke dalam cooler untuk didinginkan baru kemudian dimasukkan ke dalam tangki timbun. Produk paling atas, top product, kemudian dimasukkan ke dalam kondensor untuk diembunkan kemudian ditampung di akumulator. Di akumulator akan terpisah antara gas yang tidak dapat mencair naik ke akumulator kemudian dapat diproses lebih lanjut di LPG plant. Sedangkan cairan yang tertampung di akumulator kemudian sebagian ditampung ke tangki timbun sebagian ada yang digunakan untuk reflux. Reflux ini dimaksudkan untuk mengatur suhu cairan tray di top kolom agar terjaga tetap sesuai dengan yang dikehendaki. Hasil pengolahan distilasi atmosferik ini adalah sebagai intermediate product, produk sementara, karena produk-produknya belum memenuhi spesifikasi pemakaiannya sehingga perlu untuk diolah lebih lanjut di secondary process.
Rekomendasi supplier. Perusahaan internasional yang direkomendasikan adalah Phoenix. Perusahaan ini cukup terkenal karena mampu memproduksi unit proses distillation hingga kapasitas 14.000 barrels per hari dan dengan dapat beroperasi hingga 17 tahun. Untuk membeli atmospheric distillation tersedia satu paket pada unit destilasi yang sudah dilengkapi dengan oil water separator, desalter, preflash column, side column, fractionating column, interchanges, light ends column, and superator. Jika ingin membeli unit proses distillation bisa hubungi kontak person yang tersedia untuk berkonsultasi mengenai bentuk alat hingga bahan yang akan digunakan agar pihak perusahaan dapat menyesuaikan desainnya. Menurut beberapa review, perusahaan ini memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan dan bahan yang digunakan menggunakan bahan yang terbaik. Sehingga Phoenix ini sangat direkomendasikan.